Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Ta'rifu shaum. Definisi puasa. Lugatan mutlaqul insak. Secara bahasa artinya menahan diri. Wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam, inni nazartu lirrahman shawma falan ukallima al-yawma insiya. Ya, di surat Maryam ayat 26. Ai nazartu imsaka anil kalam. Artinya aku bernazar menahan diri dari berbicara. Tadi yang sebagaimana sudah disampaikan. Jadi arti puasa itu menahan diri. Wa minhu qawlu syair yasifu al-ma'rakata. Di antaranya ada ucapan seorang sastrawan, seorang penyair ketika mendeskripsikan peperangan al-ma'rakah. Beliau mengubah syair, khailun siyamun wa khailun ghairu shaimatin tahta al-ajaji wa ukhra ta'luku al-lujuma. Khailun, seekor kuda, siyamun, tidak bergerak, itu siyam, menahan diri. Wa khailun ghairu shaimah, dan ada seekor kuda yang bergerak, tidak diam, tidak menahan diri, artinya bergerak. Fokus di kalimat siyamun dalam syair ini. Itu artinya di situ bukan berpuasa yang kita fahami secara istilah, tapi artinya apa? Menahan diri atau tidak bergerak. Dalam syair dikatakan demikian. Tahtal ajaji, di bawah debu yang berterbangan. Wa ukhra ta'luqul lujuma, dan kuda yang lainnya mengunyah tali-tali kekang. Jadi itu secara bahasa artinya puasa, ya, saumun atau siyam. Bahasa Al-Quran disebut dengan siyam. Kalau Al-Quran puasa itu siyam, bukan saumun di Al-Quran, ya. Tapi bahasa para fuqaha dimaknai sama. Saumun dan siyam memiliki muradif, bersamaan makna. Makanya di kitab disebut kitabu shaumi. Itu artinya mereka memahami secara persamaan makna. As-shaum dan siyam itu sama. Adapun secara syara'an, al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusati. Secara istilah artinya menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Dari sejak terbitnya fajar shadiq hingga tenggelamnya matahari dengan satu niat yang khusus. Nah, ini sudah masuk pengertian puasa yang saat ini kita laksanakan ibadahnya di bulan suci Ramadan. Nah, ada masalah niat di sini penting. Harusnya tadi di awal tadi malam gitu. Tadi malam itu kita berniat, biasanya kan tradisinya ba'da sholat tarawih dan witir, ya. Tapi sebenarnya hukum niat itu sudah dibolehkan sejak
tenggelamnya matahari. Ghurubu syams itu sudah boleh untuk berniat. Tuh. Biasanya kita menggunakan dua niat. Niat pertama mengikuti mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ya, kita baca nawaitu shauma gadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dibacanya ramadhani, jangan ramadhana. Dalam kitab I'anatut Talibin Sayyid Sakshata wa kadza fi Fathul Mu'in itu menyatakan dibaca dengan jer, majrur, dijerkan Ramadhani, karena dalam kaidah ini berkaitan dengan kaidah ilmu nahwu bahwa dia idhofah lagi, mudhaf mudhaf ilaih yang isim ghairu munsharif bisa dibaca dengan kasroh. Malahan harus dibaca kasroh, tidak boleh dibaca fathah. Sehingga dibacanya itu nawaitu shauma gadin an ada'i fardhi syahri ramadhani. Jangan dibaca ramadhana. Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini kaidah nahwu. Bisa kita baca ramadhana asalkan zorfu zamannya dibaca hadhihi sanata. Kalau sukun-sukun ya bacaan selamat, ikut tajwid, waqaf semua. Tapi kalau kita baca dengan struktur atau uslub ilmu nahwu, itu dibaca semua harokatnya harus dibaca. Hadhihi sanata. Nah, dibacanya begitu. Ya. Akan tetapi cara yang paling baik, cara yang paling sahih menurut para fuqaha adalah dibacanya dengan kasroh. Ramadhani hadhihi sanati. Ramadhani hadhihi sanati. Cara kedua, kita mengikuti mazhab Maliki. Imam Malik mengajarkan kita niat puasa sebulan penuh sebagai bentuk antisipasi kalau terlupakan niat pada hari-hari yang berikutnya. Ya, karena kalau mazhab Syafi'i harus setiap hari likulli lailatin, setiap malam itu harus niat. Mazhab Syafi'i setiap hari likulli yaumin wa lailah. Kalau puasa Ramadan kan wajib harus malam, ya. Karena puasa wajib niatnya harus malam. Kalau sunnah lewat waktu subuh masih bisa niat. Sampai mendekati duhur juga masih bisa niat. Tapi puasa Ramadan wajib sebelum fajar shadiq. Wa fi riwayah man lam yubayyit lahu siyam qabla tulu'il fajr, ay makna qabla tulu'il fajr shadiq fala siyama lahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang di malam hari tidak menetapkan niat, ini syarah dari Imam Nawawi. Siapa di malam hari tidak menetapkan niat sebelum terbitnya fajar shadiq, maka tidak ada puasa baginya. Ini yang dimaksud puasa wajib. Nah, jadi bacanya begitu, bacaan niat. Wa mahallun niat galab hati, wa talaffudhu biha sunnah, melafatkan anjuran, ya, tetap niat itu yang dimaksud dalam hati. Yang kita baca niat itu untuk membantu hadirnya niat di dalam hati atau memantapkan hati agar niat itu tertanam dalam hati dengan lisan, atau menghilangkan was-was dalam hati dalam masalah niat dengan melafatkan was-was itu hilang. Mazhab Maliki punya bacaan niat yang sedikit berbeda karena niatnya sebulan penuh berpuasa di bulan suci Ramadan. Nawaitu sopa jami'i syahri Ramadana iktidaan hadhihi sanah, ya, hadhihi sanati iktidaan lil Imam Malik. Kalau mau lengkap begitu. Iktidaan lil Imam Malik
fardhan lillahi ta'ala, ya. Nawaitu shauma jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati iqtidaan lil Imam Malik fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat, ya, substansi dari artinya saya niat puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan mengikuti pendapatnya Imam Malik, wajib karena Allah Subhanahu wa taala, fardhan lillahi taala. Ini kalau yang sudah niat tadi malam, seandainya tidak sengaja lupa niat di hari-hari berikut, maka sudah dimaafkan. Itu namanya antisipasi. Tapi tetap kita harus berusaha niat setiap harinya, karena kita ngikut kepada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki sebagai antisipasi. Baik. Kemudian kenapa bisa jadi perbedaan antara Imam Malik secara khusus dengan Al-Imam Syafi'i? Karena Imam Malik menganggap puasa bulan suci Ramadan itu puasa yang utuh, ibadah utuh. Jadi yang namanya puasa Ramadan yang 29 harikah itu, yang 30 harikah itu satu kesatuan ibadah. Sehingga sekali niat sudah cukup. Yang penting di awal. Berbeda dengan Al-Imam Syafi'i wa ashabuhu, dengan Imam Syafi'i dan ulama-ulamanya. Mereka menganggap bahwa puasa di bulan suci Ramadan itu adalah ibadatun mustaqillah. Bentuk ibadah independen, terpisah. Sekalipun dia dikatakan puasa sebulan di bulan suci Ramadan, tapi setiap puasanya itu harus diniatkan, karena satu hari puasa atau yang puasa-puasanya terpisah itu ibadah yang tersendiri. Sama seperti sholat tarawih. Sholat tarawih 20 rakaat. Satu ibadahnya. Yang namanya sholat tarawih 20 rakaat. Tapi ketika kita melaksanakan sholat tarawih, setiap 2 rakaat harus niat. Selesai 2 rakaat, lanjut lagi 2 rakaat berikut, di awal harus ada niat sampai selesai 20 rakaat dan ditambah dengan witir 3 rakaat. Nah, ini artinya apa? Imam Syafi'i menganggap bahwa puasa sama seperti sholat tarawih, yaitu ibadah yang tersendiri. Ibadah yang tersendiri di setiap harinya. Nah, ini pembahasan terkait masalah definisi puasa.